Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Video yang sedang Anda tonton ini adalah video kedua serial bedah buku Metode SQ Standar Operating Procedure Tartil Al-Quran Madinah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tentang tahapan penyempurnaan Mushaf Utsmani, Al-Quran Utsmani. Dari awal penyusunannya hingga menjadi sempurna seperti mushaf atau Al-Quran yang kita jumpai saat ini. Pemirsa, Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan aktivitas membacanya direken sebagai sebuah aktivitas peribadahan. Ada pahalanya. Al-Quran ini artinya adalah bacaan, bentuknya suara, abstrak, sir, rahasia. Jadi ketika diturunkan, hanya baginda yang bisa mendengarkannya, walaupun keadaannya sedang ramai berkumpul antara baginda dengan para sahabatnya. Jadi bentuknya adalah suara. Nah, bunyi wahyu Al-Quran itu sudah baku, tidak akan pernah berubah. Dan semenjak diturunkannya, Al-Quran itu sudah disifati tartil. Saya tegaskan berulang-ulang, tartil itu bukan karena ada ilmu tajwid, tetapi tartil itu adalah sifat bawaan semenjak firman tersebut diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi branded ya, sifat bawaan wahyu sudah dalam kondisi tartil. Demikian Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rattalnahu tartila. Dan kami benar-benar telah mentartilkannya. Maksudnya mentartilkan Al-Quran. Pemirsa, ayat ini menceritakan tentang proses turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Dan di sana Allah tegaskan bahwa pada saat diturunkannya wahyu tersebut, Allah benar-benar telah mentartilkan bacaannya. Para pemirsa sekalian, kemudian wahyu Al-Quran itu ditulis dalam lembaran-lembaran kertas, dikasih cover, dijilid, menjadi sebuah buku. Buku bahasa Arabnya kitab. Khalifah Utsman radhiyallahu an menyebutnya mushaf. Sama saja ya, disebut mushaf atau kitab, maksudnya adalah sama saja. Jadi pemirsa sekalian, mohon diperhatikan di sini, kitab atau mushaf itu datangnya belakangan. Awalnya adalah dalam bentuk voice atau bacaan. Baginda tidak menerima Al-Quran dalam bentuk benda, kitab, mushaf, tidak. Tapi baginda menerimanya dalam bentuk voice, suara, bacaan. Kalau kemudian bisa ditulis, itu karena ada data sumbernya. Ya, voice itu data sumbernya. Artinya, kitab ini hadir di hadapan kita melalui sebuah proses. Menerjemahkan suara, kemudian dijadikan tulisan. Para sahabat tidak sembarangan menuliskannya. Ini perlu saya sampaikan, jangan sampai pandangan seorang muslim terhadap Al-Quran sama dengan pandangan orang sekuler, yaitu menyoal dokumen sekunder.
kitab, mushaf, dengan membuang data utama, wahyu. Bila pemahamannya terpisah, kita hanya melihat tulisannya saja, tanpa melihat data sumber, tanpa melihat wahyu, nanti pemahaman kita mudah dipalingkan. Kalau ada orang ngomong miring, kita ikut miring. Kok orang Islam kitabnya berubah-ubah? Gimana tuh? Pemirsa, karena kitab atau mushaf itu merupakan representasi dari bacaan wahyu, maka logikanya siapa saja yang membaca mushaf itu, output bacaannya harus sama dengan data sumbernya. Data sumbernya tartil. Maka bacaan yang dihasilkan dari mushaf itu pun harusnya tartil juga. Nah, ini yang disebut dengan ori. Ori. Bahasa kerennya disebutkan dalam firman haqqa tilawah. Turunnya tartil, dikembalikan lagi dalam kondisi tartil juga. Ori, haqqa tilawah. Dan perlu Anda ketahui, orisinilitas ini menjadi salah satu syarat dalam peribadatan agar ibadah kita semua diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa, bacaan yang haqqa tilawah ini Allah jadikan indikator bagi seorang mukmin. Kita periksa surat Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, maksudnya Al-Quran, mereka senantiasa membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Haqqa tilawati. Ori. Mereka mengimani kitab itu. Pemirsa, bagi muslim yang mengaku beriman kepada kitab Al-Quran, hendaknya terus belajar dan berusaha mewujudkan bacaan Al-Quran yang tartil itu. Karena bacaan tartil merupakan manifestasi dari keimanan kepada kitab Al-Quran itu sendiri. Selain itu pemirsa, bacaan yang tartil juga menunjukkan kepribadian orang yang bertakwa. Bagi seseorang yang muttaqin, yang bertakwa, ketika Allah perintahkan sesuatu, tentu dia akan respon. Dia akan laksanakan. Tersebut sebuah perintah dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Pada ayat ini Allah perintahkan agar mentartilkan bacaan Al-Quran itu. Sebagai seorang yang bertakwa, tentunya tak ada pilihan kecuali memenuhi perintah itu. Allah suruh tartil, ya kita baca tartil, nurut. Pemirsa, saya mengajak Anda semua untuk menuju pada dua kondisi itu. Iman dan takwa. Iman kepada kitab dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan terus belajar dan mewujudkan bacaan tartil dalam ibadah membaca Al-Quran. Para pemirsa, para pendahulu kita telah berikhtiar menuliskan wahyu Al-Quran itu sehingga terkumpul dalam sebuah kitab. Apakah kiranya usahanya itu berhenti hanya sampai di situ? Ternyata belum. Tidak selesai hanya sampai di situ. Karena setelah ditulis, muncul masalah baru. Permasalahannya yaitu bagaimana cara membaca tulisan itu sehingga dapat dihasilkan output bacaan yang identik dengan wahyu. Semakin jauh waktu berjalan, generasi berganti generasi, banyak ulama yang wafat, ilmu diangkat. Itu menyebabkan kebanyakan dari umat ini menjadi awam dengan kitab sucinya. Nah, para pemirsa, kepada Anda saya sampaikan sejarah perkembangan penulisan kitab Al-Quran.
yang semula polos, gundul, hanya berupa goresan huruf tanpa atribut, kemudian menjadi sempurna seperti mushaf yang kita jumpai saat ini. Ingat ya, latar belakangnya kenapa di-upgrade? Karena banyak terjadi kesalahan, sehingga butuh bantuan membaca tulisan dalam mushaf, sehingga dari tulisan itu akan muncul bacaan yang identik dengan bunyi wahyu aslinya. Siapa aktor-aktor yang ada di balik semua itu? Tentunya adalah mereka yang punya otoritas mengupgrade penulisan kitab suci, yaitu umara. Dalam hal ini adalah khalifah. Tentunya dengan melibatkan para talent, orang-orang yang brilian di masanya. Nah pemirsa, saya akan mulai cerita dari Khalifah Utsman ibni Affan, Khalifah Rashidah ketiga, yang pada masa kekhalifahannya yaitu 23 Hijriah sampai 35 Hijriah, ya, 12 tahun. Beliau ini berusaha mewujudkan satu buah mushaf baku, dan seluruh umat muslim diharuskan mengikuti pembakuan itu. Beliau membentuk sebuah tim panitia penulisan Al-Quran. Hasilnya adalah tersusunnya sebuah mushaf standar yang dikenal dengan mushaf Utsmani. Sebutan Utsmani dinisbatkan kepada Khalifah Utsman, karena beliaulah, di masa kekhalifahan beliaulah, mushaf ini disusun. Pemirsa, bentuk tulisan mushaf Utsmani pada masa awal seperti ini ilustrasinya. Bentuk skripnya hanya berupa goresan huruf tanpa atribut, tak ada titik, tak ada harakat. Keseluruhan 30 juz Al-Quran, model skripnya serupa ini. Inilah penulisan di masa awal, saat khalifah dijabat oleh Utsman bin Affan. Karena itu bentuk tulisannya, rasemnya yang gundul itu disebut sebagai rasem Utsmani. Dan mushafnya disebut sebagai mushaf Utsmani. Nah pemirsa, ini saya sebut sebagai mushaf Utsmani generasi pertama. Pemirsa, generasi di era itu adalah generasi yang paling paham dengan bahasanya, bahasa Arab. Sehingga walaupun rasemnya gundul, no problem bagi mereka. Mereka kenal tulisan itu, dan mereka dapat membacanya dengan baik. Nah, coba angan-angan, bayangkan dengan bentuk mushaf yang ada saat ini. Tambahan atributnya begitu banyak. Apakah serta-merta menjadi sempurna seperti itu? Tentunya tidak. Ada sejarahnya. Perkembangannya pelan, dikit-dikit. Dan saya coba telusuri, saya rekap. Proses upgradingnya berjalan hingga 460-an tahun. Penyempurnaan itu dilakukan sesuai dengan kondisi zamannya. Tentunya itu sebagai sebuah solusi atas permasalahan-permasalahan, penyelewengan-penyelewengan dalam pembacaan Al-Quran yang terjadi pada setiap zamannya. Penyempurnaan itu dilakukan agar mushaf itu tetap bisa dijadikan sebagai representasi dari bacaan wahyu yang sungguhnya. Pemirsa, mari kita coba telusuri perjalanan perubahannya dari masa ke masa. Setelah masa khilafah Rashidah berakhir, kemudian beralih ke khilafah Islamiyah Bani Umayyah. Pada saat itu, bacaan Al-Quran sudah mulai ada penyimpangan. Adalah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah khalifah pertama Bani Umayyah. Mengambil inisiatif untuk mengupgrade mushaf dalam rangka mengantisipasi kesalahan-kesalahan itu. Kemudian ditunjuklah seorang pakar talent pada masa itu yang bernama Abu Al-Aswad Ad-Duwali untuk merumuskan solusi mengatasi permasalahan tersebut. Nah pemirsa,
mengantisipasi permasalahan yang terjadi. Abul Aswad Ad-Duwali merumuskan titik i'rab pada mushaf. Apa itu titik i'rab? Pemirsa, tentang titik i'rab ini saya kasih ilustrasi singkat saja ya. Gambaran tentang i'rab dapat saya ilustrasikan secara singkat sebagai berikut. Perhatikan kalimat dalam bahasa Arab berikut ini. Khalaqallahu kulla syai'in. Khalaqallahu kulla syai'in. Khalaqa artinya telah menciptakan. Allah, ya Allah. Kulla artinya tiap-tiap, syai'in sesuatu. Kulla syai'in digabungkan menjadi satu, menjadi sebuah frase, diterjemahkan segala sesuatu. Pemirsa, coba mana yang betul penerjemahannya? Yang pertama, Allah telah menciptakan segala sesuatu. Kemudian yang kedua, segala sesuatu telah menciptakan Allah. Mana yang betul? Tentunya yang betul adalah penerjemahan yang pertama. Allah sebagai subjek, pelaku yang menciptakan. Dan kulla syai'in, segala sesuatu, posisinya sebagai objek yang diciptakan. Sehingga diterjemahkan, Allah subjek, segala sesuatu sebagai objek, Allah telah menciptakan segala sesuatu. Nah, kalau penerjemahan yang kedua, akal dan akidah kita tentu akan menolaknya. Perhatikan pemirsa, di dalam bahasa Arab, jabatan subjek atau objek itu tandanya ada di ekor kata. Perhatikan ekor kata, berarti huruf terakhir di kata itu. Tanda subjek itu identik dengan dhammah pada akhir kata. Sedangkan tanda objek itu identik dengan fathah di akhir kata. Disinilah titik permasalahannya. Salah menempatkan tanda-tanda itu, maka akan mengubah bunyi dan mengubah makna Al-Quran sekaligus. Di teks ini udah betul, subjek dhammah diletakkan pada kata Allah. Khalaqallahu, hu-nya sebagai subjek. Kulla syai'in, kulla fathah sebagai objek. Jadi Allah telah menciptakan segala sesuatu. Kalau dhammahnya kebalik menjadi fathah dan fathahnya kebalik menjadi dhammah, maka jadilah penerjemahannya seperti terjemahan nomor 2 tadi. Ya. Kalau kebalik, Allah yang seharusnya menjadi subjek dikasih fathah jadi objek. Kulla syai'in yang seharusnya fathah, dia dikasih dhammah, jadilah dia subjek. Jadi segala sesuatu telah menciptakan Allah. Nah, ini terjadi hanya karena ketuker harakat. Seharusnya dhammah dibaca fathah, seharusnya fathah dibaca dhammah. Bunyi dan maknanya berubah. Nah, pemirsa sekalian, kesalahan model inilah yang terjadi pada masa awal kekhalifahan Bani Umayyah. Salah menempatkan harakat di akhir kata. Nah, pemirsa, harakat di akhir kata itu dalam bahasa Arab disebut i'rab. Perubahan harakat di akhir kata disebut i'rab. Salah dalam menempatkan harakat akan mengakibatkan salah bunyi ayat dan artinya salah juga. Nah, pemirsa sekalian, kesalahan model inilah yang terjadi pada awal masa kekhalifahan Bani Umayyah. Salah membaca harakat di akhir kata. Sehingga jabatan kata dalam ayat itu berubah. Sehingga maknanya pun berubah.
Nah, karena itulah Abul Aswad Ad-Duwali merumuskan penambahan titik i'rab pada mushaf Utsmani. Ingat ya, rasemnya tetap, hanya ditambahkan titik i'rab. Saat itu harakat masih berbentuk titik. Karena titik itu berfungsi sebagai harakat i'rab, maka saya sebut titik itu sebagai titik i'rab. Untuk membedakan fungsi-fungsi titik itu, penempatan titik itu dibuat berbeda-beda. Kalau fathah, titiknya ditaruh di atas huruf. Kalau kasrah, titiknya ditaruh di bawah huruf. Dan kalau dhammah, titiknya diletakkan sejajar sesudah huruf. Gitu ya. Seperti di atas ini, titiknya di atas huruf qaf. Oh, berarti fathah, khalaqa. Pada kata Allah, titiknya ditempatkan sejajar. Oh, berarti dhammah. Dibaca Allahu. Oh, berarti dia subjek. Pada kata kulla, titik hurufnya di atas. Berarti dia itu fathah. Oh, dia objek. Ya. Nah, pemirsa, perubahan yang diinisiasi oleh Abul Aswad Ad-Duwali ini, yaitu dengan menambahkan titik i'rab pada mushaf, menjadikan mushaf itu berubah. Yang tadinya polos menjadi bertambah titik. Nah, ini saya sebut mushaf Utsmani generasi kedua. Semula rasamnya polos, kemudian ditambahkan titik i'rab padanya. Tujuannya agar tidak salah dalam penempatan subjek maupun objek dan sebagainya. Kemudian pemirsa, di masa khalifah kelima khilafah Islamiyah Bani Umayyah, yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan, sekitar tahun 75 Hijriah, muncul masalah baru, yaitu kesalahan dalam melafalkan huruf. Nah, ini dapat dipahami karena rasamnya polos, tanpa titik, sehingga huruf yang identik bacaannya ketukar-tukar. Ya, misalnya ketukar dengan ta, kan identik tuh. Jumlah titiknya sama, hanya beda posisi. Nun ketukar dengan ba, fa ketukar dengan qaf, jim ketukar dengan kha. Nah, khalifah saat itu menunjuk seorang pakar, seorang talent bernama Nasir bin Asim dan Yahya bin Ya'mar. Beliau berdua kemudian merumuskan titik pada huruf, sehingga huruf ya menjadi berbeda dengan huruf ta, huruf nun berbeda dengan huruf ba, huruf fa berbeda dengan huruf qaf, huruf jim berbeda dengan huruf kha, huruf ain berbeda dengan huruf ghain, dan sebagainya. Nah, pemirsa, ini saya sebut mushaf Utsmani generasi ketiga. Semula rasamnya polos, hanya ada tambahan titik i'rab, kemudian ditambahkan padanya titik-titik huruf, yang tujuannya agar tidak salah dalam membaca huruf, karena kesalahan pada huruf berakibat fatal. Berakibat fatal karena mengubah bunyi dan makna Al-Quran. Nah, pemirsa, Al-Quran Utsmani generasi ketiga itu bertahan hingga kekhalifahan dinasti Bani Umayyah berakhir. Para pemirsa sekalian, sekitar 100 tahun kemudian, pada paruh dasawarsa ketiga masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, ini udah ganti dinasti ya, dari Umayyah ke Abbasiyah, muncul lagi permasalahan baru, di mana terjadi kesalahan pembacaan harakat pada huruf-huruf Al-Quran. Khalifah saat itu menunjuk seorang pakar talent, yaitu Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi untuk merumuskan solusi permasalahan tersebut. Kemudian Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi merumuskan pencantuman harakat dalam huruf-huruf Al-Quran, sehingga kesalahan pembacaan harakat pada huruf dapat diantisipasi. Nah, pemirsa,
Ini saya sebut mushaf Utsmani generasi keempat. Yang semula pada rasam hanya ada titik, kemudian ditambahkan padanya simbol-simbol harakat seperti fathah, kasrah, lemah, tanwin, sukun, tasydid dan lain sebagainya. Ini dia ilustrasinya. Ini hanya sekedar ilustrasi. Kira-kira begini format skrip mushaf Utsmani generasi keempat yang dikerjakan oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu. Keseluruhan Al-Quran 30 juz, gambaran skripnya serupa itu. Selanjutnya pemirsa sekalian, di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah ini, bidang ilmu pengetahuan Islam berkembang pesat. Dan muncul pakar-pakar, sosok-sosok talent yang namanya melegenda sebagai Syekhani fil Quran. Yang pertama adalah Al-Imam Abu Amr Utsman bin Sa'id Ad-Dani, terkenal dengan panggilan Abu Amr Ad-Dani. Wafat pada tahun 444 Hijriah dalam usia 73 tahun. Nah, beliau ini adalah seorang talent di bidang ilmu qiraat, rasam dan dobat di masa beliau. Nah, di masa beliau ini, mushaf Utsmani menjadi lebih sempurna dan elegan. Para pemirsa, pendapat dan tulisan beliau, Abu Amr Ad-Dani, menjadi rujukan dalam penyusunan mushaf Utsmani generasi kelima, yaitu mushaf-mushaf standar di negeri-negeri Muslim wilayah Al-Maghrib, wilayah Barat, seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Iran, Mauritania, India. Dan termasuk mushaf Utsmani standar Indonesia, ini cenderung mengadopsi mushaf Bombay, India, yang berkiblat kepada pendapat Imam Abu Amr Ad-Dani ini. Pemirsa sekalian, setelah Abu Amr Ad-Dani, ada lagi seorang talent bernama Abu Daud Sulaiman bin Najah. Beliau ini adalah muridnya Abu Amr Ad-Dani. Imam Abu Daud wafat pada tahun 496 Hijriah pada pemerintahan Khalifah Al-Mu'tadir Billah, Khalifah ke-28 pada kekhalifahan Bani Abbasiyah. Beliau, Abu Daud Sulaiman Najah ini, lebih menyempurnakan lagi apa yang sudah dirintis oleh gurunya, Abu Amr, yaitu dengan memodifikasi harakat-harakat dalam varian yang lebih terperinci. Pendapat dan tulisan beliau menjadi rujukan penyusunan mushaf Utsmani generasi ke-6, yaitu mushaf-mushaf standar di negeri-negeri Muslim wilayah timur, wilayah Masyrik, seperti Saudi Arabia, Mesir, Irak, Palestina, Yordania, Libanon, Kuwait, Qatar, dan sekitarnya. Nah, dari sini kita tahu, mirsa, bahwa mushaf Madinah adalah mushaf generasi ke-6. Dan ini adalah mushaf generasi terakhir. Tidak ada lagi penyempurnaan mushaf setelahnya. Nah, para pemirsa sekalian, itu dia sekilas perkembangan penulisan mushaf Utsmani selama rentang 460-an tahun. Dari bentuk awalnya yang hanya berupa batang huruf, rasam, kemudian menjadi sempurna seperti mushaf yang kita jumpai di zaman ini. Lalu, mana yang kita pakai pemirsa? Pemirsa, keseluruhan mushaf Utsmani dari generasi pertama hingga generasi ke-6, semuanya boleh dipakai. Sepanjang Anda bisa mengoperasikannya. Sepanjang Anda bisa membacanya. Jadi tidak ada masalah Anda menggunakan mushaf generasi 1, generasi 2, generasi 5, generasi 6. Gak masalah. Ya, dengan syarat Anda bisa membacanya. Anda punya ilmu yang cukup untuk membaca mushaf itu, sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Silakan pakai yang mana saja, karena sebenarnya semuanya sama. Semuanya sama. Yang beda hanya aksesorisnya. Karena itu gunakan yang paling menguntungkan Anda, yang paling mudah,
yang paling membantu Anda, paling enak untuk dibaca. Untuk menguatkan, berikut ini adalah ilustrasi bahwa mushaf Indonesia adalah mushaf Utsmani juga. Ini ilustrasi skrip pada mushaf Utsmani generasi pertama. Hanya goresan huruf, tidak ada aksesoris, titik, dan harakat. Polos. Yang ini ilustrasi skrip pada mushaf Al-Quran Standar Utsmani yang telah dibakukan oleh Lembaga Pentaskhih Al-Quran Pemerintah Republik Indonesia. Yang ini ilustrasi skrip mushaf Madinah. Rasam Utsmani generasi ke-6. Nah, kalau kita teliti, dari ketiga jenis mushaf ini sebenarnya sama saja bacaannya. Sama batang hurufnya. Yang berbeda hanya pada dobetnya saja. Aksesorisnya saja. Apa itu dobet? Dobet adalah apa-apa yang ditambahkan pada teks aslinya. Apa-apa yang ditambahkan pada mushaf generasi pertama, itulah yang disebut dengan dobet. Yang berbeda hanya penulisan dobetnya saja. Nah, di ayat ini, dobet yang berbeda saya kasih tanda. Nah, ini dia ya. Ini perbedaan penulisan tanda baca antara mushaf Madinah dengan mushaf Indonesia. Sebenarnya nggak banyak. Dan kalau diilmui nggak ada masalah. Bacanya akan sama. Kalau dobetnya kita buang, ini rasemnya. Perhatikan, sama kan? Rasemnya sama. Karena kesamaan ini, maka mushaf standar Indonesia adalah mushaf Utsmani juga. Nah, kalau rasemnya kita hilangkan, batang hurufnya kita sembunyikan. Nah, ini dia dobetnya. Ya. Dobetnya. Ini rasemnya sama, yang berbeda hanya dobet. Nah, pemirsa, silahkan Anda gunakan yang mana saja, tentunya yang menguntungkan Anda, yang memudahkan Anda dalam proses pembacaannya. Nah, pemirsa sekalian, di channel ini pembahasannya khusus hanya pada Al-Quran Madinah saja. Mengapa? Itu karena saya membuat metode khusus dengan menggunakan media mushaf Madinah. Makanya yang dibahas ya metode itu dan Quran Madinah itu. Bukan berarti saya menyingkirkan mushaf Indonesia, tentu bukan. Karena saya membuat teori dengan menggunakan mushaf Madinah itulah, maka di channel ini ya saya sampaikan, ya saya siarkan hanya khusus mengenai mushaf Madinah saja. Pada kenyataannya kondisi realnya saya baca Quran pakai mushaf yang mana aja. Apa yang saya temui itu saya baca. Pakai Quran Indonesia oke, pakai Quran Madinah ayo. Tentunya nggak masalah ya, karena dari keduanya dapat dicapai bacaan yang sama persis. Nah, itu dia pemirsa, sekelumit cerita tahapan penyempurnaan penulisan Al-Quran ditempuh dalam rangka untuk menjaga keaslian Al-Quran itu sendiri dan agar umat muslim dapat terpandu untuk mengakses bacaan Al-Quran yang identik dengan bunyi wahyu aslinya. Jadi bukan mushafnya yang diubah-ubah ya, tapi disempurnakan sesuai dengan kebutuhan zamannya. Nah, di zaman ini kita sudah enak ya, sudah tinggal pakai, pilih Quran yang mana yang cocok dengan diri kita. Pemirsa, kiranya ini dulu ya yang saya sampaikan dalam penyampaian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah pengetahuan bagi Anda semuanya. Nah, di video mendatang insya Allah saya akan uraikan poin apa saja yang di-upgrade pada mushaf generasi kelima.
Sehingga Anda akan mengetahui poin perbedaannya antara mushaf generasi kelima dengan mushaf generasi ke-6. Karena itu informasinya tentunya akan semakin mendalam dan penting untuk Anda perhatikan. Jangan ketinggalan ya. Yang belum subscribe sekarang. Supaya dapat notifikasi setiap kali ada upload video yang baru. Tetel loncengnya. Dan saya harap jangan segan-segan untuk membagi video ini kepada saudara-saudara yang Anda cintai. Sehingga mereka akan memetik manfaat sebagaimana manfaat yang sudah Anda rasakan. Demikian pemirsa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan ilmu dan pemahaman kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa merahmati dan membimbing kita dalam ketakwaan. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.